Hai, hello everyone. Selamat datang di Vibes on Vehicle. Everyone, hari ini aku bakal jalan-jalan sama salah satu owner showroom mobil yang ada di Bondowoso, yaitu Mas Diki. Halo, apa kabar bro? Halo, apa kabar Mas Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik juga ya? Baik, alhamdulillah. Aduh, penampilan nih luar biasa keren. Rambutnya udah model-model ini Korean style ya bro ya? Saya kan senang sepak bola Mas Bro. Jadi kalau pemain sepak bola tuh rambut-rambut agak-agak aneh-aneh tuh kayaknya gitu ya? Ya gitu. Jadi gitu. biar bisa menjadi trendsetter juga ya bro? Ya betul, Oke. betul. Jadi selain suka sepak bola, terus habis gitu owner salah satu showroom yang ada di Bondowoso, dan penampilan juga perlu diperhatiin dan jadi nomor satu buat kamu ya bro ya? Betul. Emang aku perhatiin badan kamu keren banget bro, gym ya? Iya, kalau pagi nge-gym. Olahraganya apa aja sih bro? Kalau boleh tahu bro? Sepak bola, oke. Sepak bola lapangan besar sama futsal. Oke. Nge-gym? Nge-gym. Oke. Gitu. Kalau nge-gym berapa kali seminggu atau berapa kali sehari? 1 minggu 4 kali, kadang 3 kali. Oke, kalau nge-gym. Kalau futsal? Kalau futsal itu rutin seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Sore, futsalnya sore. Oke. Kalau main bola lapangan gede? Jarang sekarang. Jarang ya? Soalnya kan kalau main lapangan besar itu kan harus jam 2 sudah standby. Jadi berhubung waktu gitu kan. Jadi kan kebanyakan kerja gitu. Oke, jadi udah kebanyakan sibuk di juga futsal ya? sama Nge-gym aja? gym. Oke. Kamu suka olahraga, tapi usaha kamu sendiri sepertinya bertolak belakang. Bukan sepertinya sih, kalau buat aku pribadi bertolak belakang. Di dunia otomotif, lebih tepatnya urusan showroom mobil. Betul. Ya, kan gak ada kaitannya sama olahraga. Ya emang sih, apapun aktivitas kita yang namanya olahraga tetap nomor satu untuk menjaga stamina tubuh kita. Betul. Apalagi rutinitas kita sesibuk itu ya bro ya? Iya betul. Oke bro, aku dapat informasi showroom mobil Diki yang ada di Jalan Mastrip itu luar biasa penjualannya. Informasi yang saya peroleh, 1 bulan itu bisa mengeluarkan 30 unit. Bener nggak sih bro? Aku mau konfirmasi nih sama kamu. Bener? Ya benar Mas Bro. Oke. 30 unit, kadang kalau rame tuh bisa hampir 50. Yang bulan puasa kemarin itu 44. Alhamdulillah juga ada event bursa kan di City Plaza. Alhamdulillah. Kebetulan aku juga ini ya, nge-review juga ya. Dan disponsori oleh A3 sama City Plaza itu dan juga dari Sinarmas. Oke. Alhamdulillah showroom kita penjualan terbanyak dan terbaik. Wih, Gitu. 44 unit ya waktu itu? 44 unit satu bulan. Luar biasa. Tapi kalau misalnya bulan-bulan selain ada bursa, di luar bursa maksud saya, itu berapa biasanya? 30-an? 30, 28, ya 40, 35 itu wes. Ya 20 gitu. Lumayan gede juga ya. Ya pusat lumayan. penjualan kamu ya? Ya alhamdulillah. Oke. Bro, kamu terjun di dunia pershowrooman. Pasti nggak langsung terjun di dunia itu toh. Ya. Melalui proses panjang. Yang ingin aku tahu, awalnya kamu itu, kamu dari mana sih aslinya? Saya Gerujukan Kidul, Karangasem. Bondowoso aja ya? Bondowoso. Asli Bondowoso ya? Asli Bondowoso. Tempat Oke. lahir saya. Nah, sebelum terjun di dunia pershowrooman, apa sih aktivitas kamu bro? Mungkin kamu lebih bisa menceritakan latar belakang keluarga kamu dulu. Anyway, biasanya orang-orang showroom itu orangnya kaya-kaya, keturunannya juga kaya-kaya. Artinya tuh bokapnya, nyokapnya, keluarganya tuh dari keluarga berada lah. Kamu sendiri seperti itu kondisinya? Ya bisa dikatakanlah bertolak belakang Mas Bro. Jadi ya maksudnya kan menurut sampean mungkin dari buka showroom, buka usaha ini mungkin dari orang tua gini. Iya, dan pastinya orang kaya karena modalnya gede juga kan di showroom, ya kan? Iya. Oke. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Saya dari orang kecil Mas Bro. Jadi apa ya, ibarat kayak orang nggak punya aslinya gitu Mas Bro. Jadi
dulu tidak sengaja juga Mm-mm. bisa buka showroom. Kan dulu waktu masa cerita nih Mas Bro ya, masa cerita. Masa kecil saya gitu kan. Saya sempat sekolah dulu ada SD ada MI. Saya itu sekolah di MI Nurul Huda. Oke. Di daerah Bondowoso juga? Gerujukan. Oke, Gerujukan. Dekat dengan rumah. Terus? Itu yang punya ya yang jadi Wabub sekarang. Oh, Nah, gitu. gitu ya. Oke. Tempat sekolah saya itu. Jadi ini cerita ya, agak singkat ya. Dulu tahun 94 kalau ada 95 waktu itu, kelas 5 SD. Orang tua saya yang laki sakit Mas Bro, sakit keras. Sakit apa, Bro? Dulu itu almarhum tumor kalau nggak salah, sama komplikasi dulu. Apa sakit apa? Komplikasi sama tumor ya. Oke. Usia juga ya? Iya, saya masih kecil waktu itu. Jadi ya keterbatasan biaya juga Mas Bro, gitu kan namanya. Untuk berobat kadang ya ala kadarnya gitu Mas Bro. Waktu itu ya mungkin bapak sampai meninggal waktu itu. Saya sempat putus sekolah waktu itu kelas 5 SD MI lah MI. Oke. Kelas 5 jadi putus sekolah karena bapak meninggal gitu. Saya mencoba untuk mau kerja gitu, yang sekiranya saya tuh bisa dapat uang gitu, bisa bantu orang tua saya yang perempuan. Kebetulan saya saudara 2, saya sama mbak saya. Mbak sudah ikut suami itu, sudah berkeluarga, Sudah tinggal nikah saya ya? sudah nikah. Oke. Waktu itu sempat berhenti, akhirnya ibu bilang sudah teruskan saja. Eman ijazahnya bapak mau nyekolahkanmu mulai TK. Eman, kasihan bapaknya. Terus aku lanjut sampai kelas 6 ya, alhamdulillah sampai lulus punya ijazah MI. Lulus, teman-teman semua langsung daftar SMP semua. Saya sama ibu bilang, sudah Bu, saya mau kerja. Mau kerja apa? Gitu. Pokoknya apa yang halal yang dapat uang gitu. Ya diturut sama ibu, karena kan untuk mau sekolah lanjut ya kita tidak ada biaya Mas Bro. Keterbatasan biaya ya? Keterbatasan biaya waktu itu. Masa saya mau ke saudara, ke paman, tidak mungkin lah, sama-sama punya anak, punya keluarga juga, saya punya mau tanggungan buat juga. Oke. Akhirnya saya kerja bata Mas Bro, waktu itu Mas Bro. Maksudnya kerja bata gimana? Batu bata. Batu bata. Ya, Oke. ya masih kecil tuh batu bata. Itu nguli punya tetangga ini. Itu Pak Munipa namanya. Ingat saya, almarhum sudah tapi beliau. Per 1000-nya itu kalau dapat 1000 nyita kecil-kecil itu ya. Itu 400.000. Saya dapat 500 kurang sedikit. Akhirnya saya nyerah Mas Bro. Karena kan kondisi badan yang masih kecil ya, masih enak-enaknya sekolah, saya wis kerja. Tuh, akhirnya mbah nih almarhum nangis. Sudah, jangan kerja, ayo mondok. Tuh, terus ya apa gitu, mondok kan enggak kecil biaya. Sudah dah, ayo bismillah. Kata si mbah sama ibu. Akhirnya ya runding satu saudara itu saya dimondokkan di Wali Songo, Situbondo. Ya, di Panji itu Mas Bro. Itu pada tahun 99 kalau enggak tahun 2000. Mondok sudah masuk, pondok daftar selesai. Jadi sampai selesai tuh kamu mondok? Enggak. Kan, sampai selesai juga? Enggak gitu. Faktor biaya lagi Mas Bro. Jadi masih 1 bulan, masih kiriman enak, 2 bulan, 3 bulan. Lancar lah ya kiriman ya. Akhirnya kan saya tidak punya orang tua. Tinggal ibu aja. Tinggal ibu. Ibu kerja nguli gitu. Akhirnya satu nangis di pondok, nangis. Mungkin sudah saya tidak mau lanjut mondok atau sekolah. Jadi saya tetap niat mau kerja. Dimana saya sukses, saya pengen ngebahagiain orang tua saya. Tuh. Pulang saya Mas Bro. Pulang dari pondok itu. Ya namanya pulang ya dimarahin, kok pulang ini kamu mau dijadikan ini, tidak mau. Ya mungkin menurut mereka, tapi menurut saya lain gitu. Biarlah tanpa ijazah pun insya Allah aku bisa. Habis itu saya masih sempat dimondokkan lagi di Sumber Uringin, di Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Sumber Uringin 1 tahun kalau tidak 2 tahun di sana Mas Bro. Ya terkendala nggak selesai juga gitu. Ya, sampai saya di sana kerja, saya sama Kiai dipegangi warung gitu, suruh jaga sambil jual nasi. Kalau saya sudah tidak ngaji, selesai pengajian satu jaga warung. Ya itu yang bisa ngebantu saya. Part time gitulah ya. Iya. Itu bantu. Terus tidak selesai juga Mas Bro. Ya akhirnya ya, mau kerja apa gitu, ijazah MI. Akhirnya sama
ipar saya ini satu kuli bangunan saya Mas Bro. Kan kalau kerja kayak itu kan apa ya, nggak usah pakai ijazah kan? Iya. Yang mau lulusan apa aja yang penting tenaga gitu. Iya, oke. Kerja kuli bangunan saya ikut teman. Paling saya nganukan ipar ini. Selama 1 tahun 2 tahun berat kayaknya Mas Bro. Kuli bangunan berat. Saya tetap saya jalanin karena saya butuh uang penghasilan gitu buat biaya hidup sama saya dan orang tua. Habis itu sudah dibangun, akhirnya saya ketemu sama paman ini. Yus, kamu tuh dapat berapa uang kerja sapi? Ya kadang satu hari 50.000. Kadang kamu nanya ke paman? Paman nanya ke saya, berapa kamu penghasilannya kerja sapi? Gitu, paman. Kadang ya dapat 40.000, kalau rezeki 60.000. Waktu itu 2002-2003 Mas Bro. Ya, gimana kalau kamu tuh ikut saya, naikkan barang, nurunkan barang, tapi gaji bulanan. Berapa 1 bulan? 750. Lain uang makan. Itu kerja apa tuh? Spare part Mas Bro. Oh, spare part. Kelilingan spare part sepeda motor. Kayak oli, ban, terus busi-busi, dop gitu kan, baut-baut, itu segala macam lah pokoknya alatnya sepeda motor. Iya, pernak-perniknya lah ya. Iya, variasi itu. Kok tergiur saya. 7 sekat 1 bulan uang makan lain. Tapi kamu nginep di Jember, ikut saya. Oh, berarti ininya tempat kerjanya di Jember. Di Jember, di Baratan itu, Garuda Sakti Jaya Motor waktu itu. Oke. Saya sebentar, Bro. Jadi awalnya kamu tuh habis mondok juga nggak sampai selesai karena terkendala biaya. Terus habis gitu kamu pulang, kamu sempat nguli, iya kan? Habis nguli bangunan, kamu sempat terjun di dunia persapian gitu. Iya. Oke, nah akhirnya sama paman ditanya, kamu kerja sapi itu berapa sih penghasilannya? Gitu. Iya. Nah mungkin dari situ paman mikirnya kasihan banget nih si Diki. Iya betul. Akhirnya ditawarinlah untuk kerja di toko spare part itu. Iya, kelilingan salah satu tukang naikkan barang gitu. Kalau barang datang naikkan, nurunkan. Kuli juga lah ya. Kuli, karena mungkin paman juga mikir mau ditaruh di bagian kantor sales karena kan ijazah lagi, benar. Gitu. Terus habis itu wes berjalan Mas Bro. 1 tahun 2 tahun alhamdulillah saya tuh enak kerja di sana. Jadi sambil refreshing kan, muter kan daerah Banyuwangi, kelilingan gitu lah ya. Probolinggo, iya. Bondowoso gitu. Enggak jenuh gitu lah, enak gitu, bersih gitu. Jadi habis itu 1 tahun 2 tahun ada salah satu nih sales yang sakit sama supirnya. Akhirnya saya disuruh bantu. Tagihan daerah Ambulu ini ada yang nagih, salesnya sakit, bisa kamu bantu, kan kamu sudah hafal ke barang, kalau minta barang tinggal ini, biar maksimal dapat omset sekian, katanya bos. Ya alhamdulillah Mas Bro, pekerjaan itu selesai. Kok ada waktu dari jam 1 kan harus balik kantor kan jam 4. Waktu yang 3 jam 4 jam tuh saya pergunakan, manfaatin. Jadi saya mampir ke toko-toko, mampir nawarkan. Loh kok dapat penjualan cash? Akhirnya nanya, loh kok ya dapat penjualan cash tadi ada iya kebetulan ketimbang waktu saya nunggu sih masuknya kantor sambil lalu saya promosikan di toko baru. Akhirnya wes kayak gitu, besok kamu nyales aja. Gitu. Akhirnya saya diangkat jadi sales. Saya dicari supir. Wes dikasih konsen saya mobil waktu itu. Pulang seminggu 2 kali saya bawa mobil. Gitu ya alhamdulillah waktu itu penghasilan maksudnya gaji dari 750 saya ke 1.700.000. Itu tahun berapa, Bro? Tahun 2004 kalau enggak salah. 2004 2005 Mas Bro. Jadi kamu juga sebagai sales dan juga driver ya waktu itu ya? Iya. Oke. Driver. Dan itu menjadi titik balik, bisa dikatakan titik balik kehidupan kamu ya? Iya. Dengan gaji yang alhamdulillah cukup lah ya, 1 lebih waktu itu ya kan? Iya, 1 juta lebih. Saya gunakan untuk kredit sepeda motor, Mas Bro. Saya ambil sepeda motor baru waktu itu Suzuki Shogun SP warna kuning. Pengennya emang cita-cita dari kecil aku pengen Suzuki Smash gitu. Senang emang sama Suzuki. Jadi kok pas gaji kayaknya dipotong angsuran sama DP kok masih lebih. Waktu itu kan masih bujang Mas Bro. Cuma kan tinggal sisa tinggal ngasih orang tua kan gitu saya. Jadi saya ambil Shogun SP. Itu angsuran dulu 620 per bulan. Ya alhamdulillah saya ngambil masih ada sisa lah ya dari gaji ya. Masih ada sisa. Gitu. Habis itu terus dia bekerja sampai saya diangkat jadi kepala sales di sana.
Di antara teman-teman yang ijazahnya S1 SMA, jadi ya namanya ada yang agak iri. Iya, Ini ya iya, biasalah pasti, gitu, pasti, karena kan pasti. kok bisa ini diangkat Menjadi jadi kepala sales Iya. waktu itu di Garuda. Padahal kalau mereka tahu kamu ijazahnya aja SD ya, ya kan? SDM Ya kan? gitu, Tapi ya. pengalaman bro, Iya. ya kan? Jadi saya menangnya tuh modal nekat dan berani Iya. gitu. Dan kepercayaan Ya juga. gitu. Oke. Makanya. Ya alhamdulillah selama saya kerja di sana omset saya di atas mereka-mereka yang ijazahnya S1 sama SMA. Jadi layak lah ya kamu sebagai kepala sales ya. Iya waktu itu. Oke. Akhirnya saya kenal sama bos-bos besar, Hmm. orang Surabaya, orang Bandung, orang Malang gitu. Setiap kali nerima kontrak barang-barang baru kayak oli Petronas dari Malaysia, ya kan? Kan jualnya susah Mas Bro. Susah, Barangnya Indonesia. bagus. Terus itu cuma orang-orang tertentu kan kurang ngerti Iya. Petronas. Taunya kan Top One, Iya. Pertamina. Itu saya pegang. Saya bilang sama bos gitu. Waktu itu sudah bos pegang. Siap kamu jalanin. Bismillah gitu. Pesat majunya Mas Bro sampai dapat Petronas itu. Iya, sampai dapat 6 bulan dapat bonus sepeda motor, sampai dapat bonus pickup 1 tahun. Penjualan terbanyak Petronas saya yang megang di wilayah Keresidenan Bisuki dulu. Habis itu saya nerima kontrak brand Dunlop. Oke, dan Harganya itu kan unda-undi sama merek Aspira sama merek AHM kan. Iya. Cuma kan kualitas bagus. Dunlop dulu itu. Dunlop, ya kan. Yang terkenal kan merek IRC, Aspira gitu kan. Iya, Kita kan iya. saingannya berat. Ya alhamdulillah saya pegang juga kontraknya waktu itu. Akhirnya untuk yang bos besar ini nembusi siapa kepala salesnya ini. Akhirnya ngomong nanti kalau mau buka sendiri kita siap new fly. Jadi masalah modal gampang, kita tetap jaga kepercayaan. Iya. Nah, intinya kan sana tuh ngasih peluang Mas Bro sama saya. Jadi ngasih peluang, modal gampang gitu. Yang penting kamu siap. Terus masih belum tetap saya kerja di sana, masih belum ada keinginan untuk bisnis Untuk sendiri. keluar lah ya. Belum masih. Untuk berdikari belum ya? Belum. Akhirnya saya itu tahu barang-barang modalnya sekian, tadinya sekian. Akhirnya saya tumbuh. Berarti Maksudnya tumbuh pemikiran lebih dari ini gitu. iya gitu. Oke. Berarti penghasilannya 30%, 35%. Berarti kalau 10 juta anggap bisa 3 juta. Ini Iya. sedangkan omset saya tuh tiap bulan bisa 150 juta, bisa 200 juta. Saya tuh tumbuh Mas Bro. Akhirnya saya ketemuan waktu itu di warung, di rumah makan di Arjasa waktu itu. Ketemu sama bos Pak Luhur namanya. Gimana? Siap mau buka usaha sendiri, spare part gitu. Mungkin ngelihat dari kinerja saya. Iya, pastinya gitu. Nah, saya kendaraan enggak punya gitu. Terus cuma dapat sepeda motor 2, Shogun SP sama Mega Pro. Shogun SP selama kerja di Jember ini lunas, terus Shogun SP sama 1 Bravo. Saya Ya, 2 tak ya. iya. 2 tak Bravo dulu waktu sih Iya. mahal Mas Bro. Waktu masih main 5 juta. 100 cc tuh bro. Iya, ya punya Bravo saya ganteng. Nah, coba wis, yang penting kamu punya kendaraan. Masalah supply barang, wis percaya sama kita wis. Kita percaya sama sampean gitu. Ya akhirnya tak ajak main ke rumah. Tak ajak main ke rumah nih kok kayak yang ragu gitu Mas Bro, tahu rumah Si saya. bos itu ya. Iya. Kok Karena rumah gini saya kondisinya ya? kayu Mas Bro gitu, kayu masih gitu. Masih rumah kuno gitu. Itu pun ya genteng-genteng apa ya? Biasa gitu. Kalau hujan bocor Mas Bro. Bocor Mas Bro. Jadi kayak ragu. Mungkin sih tidak ada kabar 1 minggu. Mungkin nanya-nanya Mas Bro. Ini Ya, gitu survei lah ya. Survei masih Mas Bro. Survei ini. Akhirnya dapat 10 hari saya ditelepon lagi. Ya wes, ya apa siap. Insya Allah saya dapat kendaraan. Gitu. Jadi otomatis ya gimana sepeda saya harus jual yang Shogun, yang Mega Pro, terus yang Bravo. Untuk modal. Ya untuk modal saya cari kendaraan. Akhirnya saya kenal sama teman gitu. Saya ditawari Panther waktu itu tahun 99. Harganya Panther masih tinggi, 90, 95, 85 gitu. Jadi saya punya uang waktu itu megang 43 juta Mas Bro. Dari hasil jual 3 motor. 3 motor. Oke. Saya ikut teman kayak dulu. Teman saya beli mobil ini kurang uang, dimasukkan ke bank gitu. Akhirnya nama saya bagus Mas Bro. Waktu di Adira, FIF, selama saya ambil mobil, selama saya ambil sepeda bagus. Akhirnya saya ada lolos gitu. Jadi itu lolos punya survei lah ya, waktu pengajuan. Iya, jadi mobilnya tuh 83, yang 43 saya bayar, terus yang 40 jutanya saya
kredit dipinjamkan ke Kertajaya itu. Oh, Jadi saya cicil 3 tahun, Mas Bro. itu masih jalan usaha spare part. Mau buka usaha yang saya sendiri, Mas Bro, maksudnya. Oh, Kan sudah saya berhenti kan, intinya kan. dari Ya, Jepang. minta pamit gitu kan. Jadi mau beranjak bisnis spare part ini. Jadi punya kendaraan saya disuplai barang senilai 30 juta. Del. Ya, tak buat keliling, Mas Bro. Dikasih tempo saya 1,5 bulan. Alhamdulillah 1 bulan saya lunas, Mas Bro. Di drop lagi sama bos ini 60 juta. 2 bulan temponya, Mas Bro. Alhamdulillah 1 bulan lunas. Karena saya masih tidak berani ngebonkan. Semuanya cash lah ya. Saya jual penjualan cash, dapat laba sedikit saya jual cash. Oke. Saya cari cash-cashan gitu. Jadi masih belum berani main tempo-tempo. Kredit Karena masuk untuk ya. modal awal saja saya tidak punya dana segar. Yang tak kendarai pun itu pun hasil masih utang. Iya. Gitu. Oke. Habis itu sudah berjalan, akhirnya mungkin ya saya megang omongannya almarhum bapak saya sebelum beliau meninggal. Jadi ngomong gini sama saya, Mas Bro. Jadi saya nitip sama kamu. Jadi selama kamu kerja besok nanti apa, urusan apa, jangan sampai kamu itu bohong sama orang. Karena kejujuran mahal. Ya, nomor 1. Kejujuran tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. 1 kali kamu ciri, wes dah lama. Ya, nggak dipercaya. Iya wis, itu Mas Bro. Jadi saya betul-betul saya pegang. Ternyata Mas Bro, saya sudah agak kenal ke bos A si B si A si B. Ini masih di dunia persperpatan ya. Persperpatan, Mas Bro. Oke. Persperpatan. Terus keliling saya, Mas Bro, karena sudah wilayah sudah punya banyak teman, banyak relasi gitu. Jadi keliling saya spare. Ya alhamdulillah saya 2 tahun mobil tuh lunas, Mas Bro. Yang Panther tadi. Yang Panther, saya Oke. setor double tiap bulan. Terus saya punya rezeki, jadi saya rehab rumah ibu sama buat rumah saya gitu. Oke, di daerah Gerujukan. Di daerah Gerujukan gitu. Oke. Waktu itu alhamdulillah lah gitu. Jadi saya nanti selesai rumah ibu saya daftarkan haji. Alhamdulillah Sudah. saya daftarkan haji. Oke, Cuma udah berangkat. berhubung Allah memanggil dulu, Mas Bro. Dapat berapa bulan ini, rencana tahun ini berangkat, Mas Bro. Oh, berarti ibu sudah nggak ada. Iya, dapat 4 bulan 5 bulan saya. Turut berduka cita ya. Iya, hasilnya dipanggil tahun kemarin. Berangkat tahun kemarin karena ibu kondisi masih sakit, masih tak rawat. Berangkat tahun ini rencananya, Mas Bro. Tuh. Nah, Bro, kamu tadi kan beli Panther sampai lunas. Itu kan waktu kamu punya mobil atau beli mobil Panther itu posisi kamu usahanya kan masih persperpatan kan? Iya, spare part, sepeda motor saya keliling. Nah, lalu ceritanya si Panther tadi sampai sekarang masih ada atau udah dijual atau gimana? Karena waktu itu muatan tambah berat, Mas Bro, otomatis Itu pickup. Station. Oh, station. Oke. Tambah berat, otomatis saya butuh mobil yang agak lebih baru, yang agak kuat gitu untuk keluar kota. Akhirnya Panther tuh saya jual. Saya buat DP lagi, ambil APV. Oh, oke. Akhirnya ngambil baru, Crash saya. Jadi Panther itu laku 70. Saya buat DP 70. Angsuran 3.120.000 waktu itu, saya ngambil 4 tahun di ACC. Oke. Ngambil APV. Oke. Lalu Keliling terus lagi, masih keliling. persperpatan ya? Spare part masih, Mas Bro. Perjalanan panjang saya di spare part, ada 5 tahun, 6 tahun paling. Oke. Terus habis itu kok kayaknya main tambah besar, kayak main polydrome, ban luar itu kan otomatis kalau pakai station kan muatannya kurang. Iya. Akhirnya saya ditawari box. Grand Max waktu itu. Oke, mobil box. Ya, 2011 2012 itu saya. Ya ambil baru. Saya Grand Max DP minim karena nama saya sudah bagus. Jadi pakai DP 20 juta. Kalau dulu Mas Bro, enggak usah gitu, mau survei sepeda motor aja masih butuh tanda tangan ini, si ini. Jadi kan RW ya kan. Masih penjamin minta perusahaan, gajinya sekian. Jadi tidak masuk katakanlah survei dari rumah saya gitu. Oke. Tapi karena nama baik, nama kamu selalu baik, jadi setiap kali angsuran itu aman. Jadi ya hitungannya buat siapapun yang mau ngasih kredit ke kamu, ya udah gas aja gitu kan ya. Ya. Oke, lanjut masalah APV. Jadi kamu udah jual itu Panther, ganti mobil box APV. Iya. Tapi masih tetap di dunia persalesan. Iya, tetap. Oke. Akhirnya saya punya anak buah 2, adik sepupu sama teman saya. Saya pasang karyawan 2 waktu itu.
bertiga lah kelilingan. Ya. Jadi saya bayar mereka tiap bulanan gitu. Adik sepupu sama saudara dua pupu ini ikut saya. Itu Mas Bro. Itu berapa lama itu? Di spare part. Iya. Sekitar 5 sampai 6 tahun? Ya, kurang lebih 6 tahun sampai 7 tahun. Oke. Terus tiba-tiba kamu dari persperpatan lalu sekarang di dunia pershowrooman ini gimana ceritanya? Ya memang ada korelasinya, Iya. tempat sama mobil sama kendaraan. Ini gimana ceritanya? Saya kan senang otomotif, Yeah. gitu kan. Semenjak saya terjun di dunia spare part ini, saya senang otomotif. Heeh. Ngeliat mobil, ngeliat ini. Heeh. Ya, kebetulan ya juga kerja, ada teman toko punya mobil gitu. Hmm. Bos, ini mau dijual, mungkin ada yang nyari. Sambil nawar-nawarin mobil. Iya, bos. Oh. Akhirnya saya ketemu sama kelilingan daerah sana, cari mobil ini. Oh, kebetulan ada punya teman saya. Oh, Gitu. oke. Akhirnya diacarakan. Dia dapat apa tuh komisian VV, Iya. Mas Bro? Waktu Dapat itu fee lah ya. 500.000 gitu, Oke. 1.000 gitu dikasih sama teman. Sambil buat sampingan. Mm-mm. Nah, pada waktu itu ada lagi mau jual gitu, jual Panther Miyabi tahun 94 gitu Mas Bro. Panther kecil itu. Iya. Itu masih mainnya 35 45 dulu itu 50. Dapat komisi berapa kamu waktu itu? Yang Miyabi itu? Dapat 2,5 bagi 2 sama Oke. teman 1.250-an. Iya. Habis itu ada temen kakak dua pupu ini kepala sekolah di MAN cari Panther yang bagus. Nah, kebetulan saya punya langganan saya tangan pertama warna merah. Istimewa ya barangnya. Istimewa. Jadi tidak nawar dia gitu. Jadi gini, jadi disuruh jual 85 nah, sama teman saya ini. Saya bawa tuh mobil. Jadi mobil saya tak tinggal di sana. Sambil kelilingan itu tak bawa. Laku 90 Mas Bro. Wis. Ya, dapat 5 juta. Oh, senang gitu Mas Bro. Iya. Oh, senang gitu ya. Nah, lambat laun. Sering berjalannya waktu lah ya. Ya. Kok akhirnya saya sudah kelilingan pakai box. Kok saya ini APV ini nganggur. APV saya jual Mas Bro. Oh. APV saya jual. Laku waktu itu 105. Oke. Dibelikanlah mobil tua sama teman saya ini namanya Haji Ansori kasarnya. Yang apa ya, yang jual beli ini Haji Ansori, ayo wes putar uangnya gitu, jual dikulakan ya Panther carry gitu Mas Bro, harga 20 juta 25 50 juta itu, jadi dia yang jual, bati 3 juta 4 juta tak kumpulkan. Tapi duit itu dari kamu, iya, modal dari kamu, iya, yang mengelola dia sama bareng, cuman bareng gitu. Kita ngambil komisian, kalau saya yang nutup dia yang komisian. Haji Ansori itu punya sejarah sama saya. Oke. Terus habis itu saya sama temennya dikenalkan sama Bapak Haji Rizal. Sama Haji Ansori dikenalin sama Bapak Haji Rizal. Iya, Gagak Hitam. Oh iya. Yang punya Haji Rizal ya. Iya. Oke. Kebetulan sama ini kan juga kerja di sana juga sama saya ini. Oh, gitu ya Mas ya. Iya, driver ini bareng ini teman kerja nih Mas Bro, dari Iya. jadi tahu ini sama saya itu teman. Jadi dia kerja di sana. Saya baru masuk di sana gitu. Oh. Kalau di dunia mobil juga sama teman saya yang di Kampung Arab nih banyak. Oh. Kenal sama Mutiara Mobil, Ayub ini juga awal mula juga di sana, juga pernah sering transaksi mobil. Iya, waktu soalnya itu. yang aku tahu di Bondowoso itu kalau showroom rata-rata orang Arab sih, Bu. Ya, banyak Ya, teman Arab. Saya juga tinggal di Kampung Arab. Gitu. Oke, lalu lanjut. Dari Haji Ansori, kamu dikenal sama Haji Haji Rizal. Rizal, Berkembang tuh usaha kamu. Jadi saya tuh berkembangnya di sana. Jadi pertama saya itu belikan mobil punya teman ini, Bos Dolar. Saya punya teman orang Kelabang, ini kerja di Bali, dapat bule. Haji Rizal kaget gitu, Yeah. Bos. Ada teman saya cari Pajero. Jadi yang bagus ya. Yeah. Soalnya nih orangnya percaya saya. Oh iya, ada yang bagus gitu. Ingat kamu Pur ya, waktu itu ya. Jadi orangnya menakutkan, pakai tato Mas Bro. Oh. Gitu. Bule itu bukan? Bukan, orang biasa, orang biasa. Indonesia. Sampai sekarang tetap hubungan, iya orang biasa. Tapi dapat bule. Jadi pakai tato semua. Kaget Haji Rizal, harga itu 2011 harga jadi 265. Exit waktu itu ya, Bur. Exit. Dibayar dolar. Haji Rizal, enggak, saya ada mau nerima, Lek. Tolong ditukarkan, takut pelesu. Yeah. Tidak usah khawatir, Bos, aman. Akhirnya tak tukar sama saya. Tak tukar dengan rupiah gitu. Iya, Jadi senilai uang itu dah masih lebih, Harga ada berapa tadi Pajeronya? 265.
265. Iya. Pajero tahun 2011. 2011. Itu 2000. Kondisi istimewa ya. Ya, itu kalau nggak salah 7 tahun, 8 tahun yang lalu, Mas Bro. Hmm. Kalau sekarang kan di bawah 200. Iya, Kalau iya, iya. sekian. Oh, turun ya sekarang ya? Turun. Ya kan sudah ada yang model-model baru itu. Iya, oke. Lalu Saya sering kontak-kontak sama Haji Rizal, main ke sana. Sampai saya itu kadang nggak kelilingan, anak buah saya yang keliling gitu. Ini tahu, saya pernah penjualan 1 bulan jualkan berapa unit itu Pur dulu Pur? Pernah sempat 23 unit. 23 unit. Sampai komisi saya tidak diambil, sampai saya dibelikan apa Pur dulu Pur? Honda Brio Oh. baru, Grace atas nama ini. Hmm. Sudah dah ini dapatnya kamu. Akhirnya ya ngasih kepercayaan sama Iya, saya. iya. Si Haji Rizal tadi. Iya, saya di sana tuh kerja, dipercaya sama beliau itu, baik beliau itu. Jadi sampai 1 tahun 2 tahun saya punya modal sedikit Mas Bro, tambahan lah dari modal saya yang lama itu. Tak kembangkan terus, tak kembangkan. Ada bursa event di alun-alun pertama itu Tahun 2016 kalau udah 17 awal itu Mas Bro. Oke. Bursa besar Mas Bro. Oh. Dan itu awal pertama kali kamu ikut bursa. Ikut bursa. Oke. Itu. Awal ikut bursa saya langsung buka tenda. Hmm. Apa yang mau diisi? Akhirnya saya kenal sama Hakam Amar ini yang punya showroom Ahmad Yani. Ya Bro, punya saya tak titipkan situ 2. Yang sama juga teman Bang Afif Bala Afif ini juga baik sama saya itu. Ya udah saya titip mobil. Akhirnya Akhirnya untuk ngisi ya tenda. ya tempat kamu tuh ya mobilnya orang-orang itu. Iya mobilnya kamu orang, ya. termasuk punya saya juga kan ada modal sudah. Iya. Ada modal. Alhamdulillah saya itu rekor penjualan waktu itu 62 unit Wis. 1 bulan. Boleh dicek dan ditanya kepada ketua APC Bondowoso. Oh, oh. 1 tahun 2 kali. Ada lagi bursa di alun-alun. Oh. Ramadan. Alhamdulillah 59 ya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 59 unit. 59 unit 1 bulan. Wis. Terus ke tahun berikutnya tetap saya 55 event bursa. Akhirnya saya sudah punya modal Mas Bro, mobil ditaruh sini, dititipkan sini. Akhirnya saya tuh punya rencana pengen punya showroom. Tapi yang mau dibeli ini apa gitu? Uang showroom kan Iya, iya, namanya uang besar gitu ya. Iya, iya. Saya tunggu kok ada teman orang beringin. Akhirnya saya ngontrak Mas Bro Oh, di Jalan Santawi depan Pengadilan Negeri. Jalan Santawi. Oke, Ya, ada kontrak saya di pengadilan. sana. Kontrak 1 tahun. Itu 16 juta Mas Bro. Ya, Berapa tahun kamu ngontrak di situ? 1 tahun nyoba 1 tahun. dulu Mas Bro. Alhamdulillah 1 tahun saya kerja penjualan 30, 25, 30, 25 di showroom itu Mas Bro. Tapi Jadi isinya tuh udah punya kamu semua ya? ada yang titipan, Oh, ada yang titip. punya teman gitu, Oh. punya teman gitu. Saya juga kurang uang pinjam sama teman gitu. Oh. Saya ada uang. Oh ya ini gitu. Jadi kan yang penting apa kata tadi Kepercayaan. kejujuran dan kepercayaan Iya, gitu. oke. Jadi pinjam ke teman kalau kurang sampai isinya itu dulu 12 gitu. Akhirnya kok masa mau kontrak terus, gak mau pengen punya sendiri. Iya. Akhirnya tak kalkulasi lagi dapat hasil. Akhirnya pas teman ini Juki punya saya udah beli sampean. Juki, Om Juki Efrata Oh, Jaya, itu oke. sejarahnya itu. Heeh. Oh ini Mas Diki, iya katanya. Saya uang kurang. Tidak apa-apa, ada berapa? Ada 600 juta. Ya wis ambilin 9 10 wis. Kurangnya 900. Jadi deal di 890. Saya bayar 600. Yang lokasi di mana tuh, Bro? Di Genview. Oh, di depannya Ijen View. Iya. Oh, oke. Di Genview itu. Saya bayar 600. Dikasih jangka waktu berapa, Berapa Diki maunya? 3 bulan, Ya enggak apa-apa dah. Ya dah. Jaga-jaga, Nanti kalau semua ada sebulan, 2 bulan, Iya. saya bayar, Iya wis gitu wis, tempatin wis, direhab sama saya habis 60 juta itu toko. Bocor waktu itu. Ya terus buka, ya alhamdulillah penjualan ya 20, 30, 35, sempat 40 1 bulan. Itu kalau bulan puasa 50 gitu. Penjualan. Akhirnya saya lunas ke Om Juki 1 bulan setengah. Oke. Yang lokasinya di depan Ijen Ijen View. View. Terus Oke. seiring berkembangnya waktu, Itu berapa tahun kamu di situ, Bro? berapa tahun, Pur? Di depan Ijen View. 2 tahun 3 Mas. tahun. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun lah. Kurang lebih 2 tahun 3 tahun ya. Terus saya anak buah saya ini kenal sama orang Pekanbaru Riau, Mas Bro. Nah, orang Pekanbaru Riau itu minta mobil besar ke saya yang bagus, kondisi ori. Mobil apa tuh? Pajero Fortuner, tahunnya agak tua, yang diminta 2014-15. Susah katanya ya. Tapi
ya namanya usaha. Iya. Ya alhamdulillah saya tetap nemu yang bagus, kondisi ori, dikirim ke sana. Sampai itu 39 unit. Mas Bro, saya ngirim ke Pekanbaru Riau. 39 unit Iya, itu dua jenis itu, Pajero sama Fortuner. enggak campur. Ada Pajero, ada Fortuner. Ya kan modelnya beda-beda Mas Bro. Yang 2016 gitu kan. Gitu. 2014, 2013, 2012 gitu. Pajero-nya juga ada yang Dakar, ada yang Exit gitu. Pokoknya mobil besar karena kan buat tambang. Nah, kamu kurang lebih 2 sampai 3 tahun showroom kamu yang di depannya Ijen View. Setelah itu pindah ke untuk apa ya, pengen berkembang lagi gitu. Kok mobil kayaknya ini full gitu. Udah nggak nampung lah ya. Iya, kan di sana isinya cuma 10 Mas Bro. 10. Jadi mobil sudah waktu itu saya ada kadang 18, kadang 17, masih ditaruh rumah gerujukan, masih ditaruh di villa, kadang ditaruh di panasnya. Saya mikir lagi kayaknya perlu pelebaran showroom. Pas temen ini, oh itu mau dijual, punya Ahas itu. Yang di Jalan Mas Street. Iya, yang di Jalan Mas Street. Tacik lokasi lebar. Mikir lagi, berapa nih ya? Bangun berapa nanti mikir lagi. Ya, innama amalu binniat. Apa kata niat gitu saya. Saya mencoba beranikan diri, saya ke yang punya, tawar, langsung deal Mas Bro. Berapa? 2,1. 2,1 M. Tanahnya tok. Oke, luas berapa? Luas itu 700-an. 700. 690 ya. Lebarnya 20, ke belakang 50 itu. Oke. Kurang lebihnya. 2,1 M tanah doang. Anggap bangunan tua. Ada bangunannya cuman nggak layak. Tua, nggak layak gitu. Oke. Otomatis kamu renov dong? Iya, garap dari nol dah. Gitu. Habis berapa tuh renov? Bukan renov, garap dari nol. 1,8. Jadi bangunan tua udah nggak layak, kamu hancurin. Hancur. Kamu ratain. Ratain. Habis itu bangun lagi. Bangun lagi. Gokil. Jadi udah pakai arsitek, nggak pakai apa, tak tangani sendiri semua. Kamu desain sendiri. Ya karena saya punya pengalaman di bangunan. 2 tahun ikut bangunan. Jadi kan proyek-proyek apa itu saya paham. Yang penting kita banyak teman, kan kita tinggal ada relasi. Jadi saya tangani betul itu. Selama 6 bulan 7 bulan proses itu. Jadi kamu konsepin sendiri, kamu handle semuanya sendiri. Saya sendiri semua, pembayaran semua tak handle semua. Akhirnya itu tak renov, ya maksudnya tak robohin, ya bangun saya dari nol. Emang konsepnya dibuat seperti itu memang Bro? Iya. Kamu butuh lebar supaya nanti berunit-unit mobil bisa masuk gitu? Enggak Mas Bro, soalnya dulu itu kan tanahnya kan rata aspal. Jadi saya lihat di Jalan Kertajaya, showroom-showroom besar ini kan tinggi-tinggi Mas Bro. Jadi, saya pengen tinggi. Pak, kata kepala tukang, kalau ini ditinggikan, otomatis biayanya banyak. Berarti kamu nambah pondasi? 1 meter 20. Dari rata aspal itu? Dari rata itu. Oke. Gini mikirnya saya, coba kira-kira butuh berapa uruk truk, dam truk. Saya apa itu cerita sama yang kepala tukang saya. Paling enggak 100-an dek. Berapa satu orang? 300.000. Berapa 300.000 kali 100 Mas Bro? Berapa itu? 300.000 kali 100? Iya, 30 juta. 30 jutaan. 30 jutaan. Dengan 30 jutaan, anggaplah ngilangi uang 30 juta. Tapi ketok showroom nanti kan gini. Lebih masa tinggi. Mau lebih tinggi kan, orang lewat kan mobil di atas gitu. Wait Bro. Tapi kalau aku perhatiin ya, sekilas tuh begitu lewat di depannya Diki mobil, ya kan, emang udah ditinggiin sih sama kamu. Tapi kalau seandainya tetap dibuat rata tanah, tetap keren sih Bro. Tapi menurutku kurang gitu. Alasannya kurang di mana coba? Jadi kenapa harus ditinggiin gitu loh? Katanya orang tua dulu. Ya, kalau toko tinggi, insya Allah rezekinya akan tinggi terus. Gitu saya. Tapi semua apa kata rezeki minallah Mas Bro. Semua apa tergantung kemauan. Cuman nggak ada salahnya ngikutin saran orang tua. Saya kan senang tinggi gitu. Tak tinggi sama saya, yang ngilangin itu udah urukan tidak sampai 185 dam truk dulu itu saya. Itu kamu dari udah rata terus kamu konsep sendiri, bangun sendiri, menelan biaya berapa tuh? Total bangunan aja dulu deh, gak usah isinya. Pasti di situ ada kantor juga toh? Ada. Aku penasaran, nanti aku mau ke kantor kamu ya, juga. Monggo. Nah, itu habis berapa kamu? 1,8. Bangunannya doang? Iya. 1,8 M. Kemarin sebelum digarap itu anggaran itu paling enggak nyampe 1 M.
Oke. Ternyata bengkak di atas. Oke, membengkak. Oke. Karena menurut kepala tukang saya ini dikira saya ini mau ambil yang biasa. Saya Oh. bilang ini tidak mau dijual, mau dipakai sendiri. Oke, jangka panjang. Iya, soalnya showroom yang timur bahannya karena saya beli tokonya cuma ngerehab aja. Jadi hujan oke. besar kena ini, jadi bocor ini. Iya. Nyiksa itu Mas Bro. Iya. Tapi kalau ini udah dipastiin aman dah ya. Wes, aku gak mau ngomong wes masalah spek-spek bangunan Heeh. sama juga apa itu atasnya Atap. Iya, wes oke. A semua ada itu. Aman. Termasuk harmonikanya itu 110 juta. Hmm. 115 ya. Pintunya tuh. Pintunya tok ya. Oke, bro, berarti total dari beli tanahnya 2,1, terus pembangunan 1,8. Iya. Kira-kira berapa semuanya total? Kalau sama isi kantor semua itu insya Allah kurang lebih 4M. 4M. Sampai isi kantor ya? Iya. Belum unit-unitnya ya? Belum. We got